Perkenalkan, nama saya Megadila Permatasari, NIM R02170063. Dari kelas A, saya akan menjawab pertanyaan ujian komprehensif. Berdasarkan uraian di atas, sebagai seorang K3, jenis faktor bahaya apa yang ada dalam pekerjaan tersebut? Sebutkan 3 saja. Jawaban nomor 1 adalah bahaya fisika. Bahaya fisika adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya terpapar kebisingan. Salah satu sumber kebisingan pada saat proses adalah ketika mesin eksavator dinyalakan atau mesin eksavator sedang beroperasi. Akan menimbulkan rasa sakit pada gendang telinga. Untuk itu perlu dilakukannya diadakan kontrol dengan standar aspek legal melalui Keputusan Menteri 555/PE/1995/pasal 85 ayat 2. Yang kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Paparan bahan kimia di tempat kerja dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan baik akut maupun jangka panjang. Terdapat banyak jenis bahan kimia berbahaya seperti neurotoksin, zat imun, zat dermatologi, karsinogenik, racun reproduksi, racun sistematik, asmagen, zat pneumokoniotik, dan PMK. Nah, salah satunya juga ada debu atau das. Adalah partikel padat yang berukuran sangat kecil yang dibawa oleh udara. Partikel-partikel di udara ini sangat kecil ini dibentuk oleh suatu proses disintegrasi atau fraktur seperti penggilingan, penghancuran, atau fraktur seperti penggilingan terhadap benda padat. Mine Safety Health Administration atau MSHA mendefinisikan debu sebagai padatan halus yang tersuspensi di udara yang tidak memiliki perubahan secara kimia ataupun fisika dari bahan padatan aslinya. Ukuran partikel debu yang dihasilkan dari suatu proses sangatlah bervariasi, mulai dari yang tidak bisa terlihat dengan mata telanjang sampai pada ukuran yang terlihat dengan mata telanjang. Nah, yang ketiga ada bahaya ergonomi. Nah, bahaya ergonomi ini adalah bagian studi multidisiplin yang mempelajari prinsip-prinsip dalam mendesain perlengkapan, mesin, proses, serta tempat kerja yang sesuai potensi serta terbatasnya manusia yang memakainya. Pergerakan yang berulang-ulang atau urutan yang tinggal sepanjang kerja bisa memunculkan luka. Karenanya, konsep ergonomis diaplikasikan dalam pekerjaan guna menghindari luka fisik yang berlangsung dalam pekerjaan, seperti operator alat berat dengan posisi duduk yang tidak benar atau layout stasiun kerja yang tidak sesuai standar. Pertanyaan selanjutnya nomor 2, yaitu sebutkan nama alat ukur dari 3 faktor bahaya tersebut. Jawabannya adalah faktor fisika. Faktor fisika yaitu sound level meter untuk mengukur kebisingan. Nah, yang kedua ada faktor kimia yaitu personal dust meter untuk mengukur partikel debu. Nah, yang ketiga ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi adalah antropometri untuk mengukur fisik tubuh manusia, terutama mengenai dimensi bentuk dan ukuran tubuh yang dapat digunakan dalam klasifikasi antropologis. Nah, soal selanjutnya adalah pilih salah satu alat pengukuran dan demonstrasikan cara penggunaan alat pengukuran, prosedur pengukurannya secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku. Nah, jawabannya adalah saya akan mendemonstrasikan tentang personal dust meter. Saya akan mendemonstrasikan tentang pengukuran debu menggunakan personal dust sampler. Nah, pelaksanaannya yaitu hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Tujuannya adalah mahasiswa mampu mengenal metode dan peralatan pengukuran kadar debu. Yang kedua ada mahasiswa mampu melakukan pengukuran debu. Nah, latar belakangnya adalah debu adalah partikel-partikel zat padat yang disebabkan oleh kekuatan alami atau mekanisme seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan yang cepat, peledakan, dan lain-lain dari bahan organik maupun anorganik. Nah, selanjutnya
Debu merupakan salah satu bahan yang sering disebut sebagai partikel yang melayang di udara atau SPM dengan ukuran 1 mikron sampai dengan 500 mikron. Partikel-partikel debu yang dapat dihirup pernapasan manusia mempunyai ukuran 1 sampai 100 mikron. Nah, debu yang tertimbun dalam paru-paru bisa menyebabkan berbagai penyakit, yaitu pneumokosis. Gejalanya adalah batuk kering, sesak nafas, kelelahan umum, susut, berat badan, banyak dahak, dan lain-lain. Dari sifatnya, debu dikategorikan pada sifat pengendapan, sifat permukaan basah, sifat pengumpalan. Nah, debu listrik statis, sifat opsis. Nah, untuk debu sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada saluran pernapasan. Dari hasil penelitian, ukuran tersebut dapat mencapai target organ sebagai berikut. 5-10 mikron akan tertahan. 3-5 mikron akan tertahan pada saluran pernafasan bagian tengah. 1-3 mikron sampai di permukaan alveoli. Nah, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah alat tulis, eksikator, personal dust sampler, timbangan analitik, kertas filter, silikal gel, dan pinset. Nah, prinsip kerjanya adalah menangkap debu di tempat kerja yang dalam hal ini adalah industri konstruksi dengan menggunakan personal dust sampler. Membandingkan berat kertas filter sesudah dengan sebelum dengan metode gravimetri. Nah, yang ketiga, menganalisis hasil dan membandingkannya dengan NAB kadar debu kayu pada SNI 19.02.32.2005. Nah, membuat simpulan dan memberikan saran. Cara kerjanya adalah mengambil kertas filter dengan pinset, kemudian memasukkannya ke dalam timbangan analitik, melihat pada display berapa berat filter awal atau disebut filter kosong, kemudian mencatatnya. Yang ketiga yaitu mengambil filter tersebut dari timbangan analitik, kemudian memasukkannya ke eksikator. Nah, PDS di-on-kan dengan flow meter berada pada posisi 2 liter menit. Memasang holder pada krah baju pekerja mebel konstruksi. Kemudian menunggu sampai 3 jam 27 menit. Mematikan PDS setelah batas waktu yang telah selesai. Mengambil filter dengan pinset, kemudian menimbangnya pada timbangan analitik kembali. Melihat pada display berapa berat filter setelah proses pengukuran. Menghitung selisih antara berat filter sesudah dengan sebelum pengukuran debu di industri konstruksi. Selanjutnya adalah nomor 4, sebutkan berapa nilai ambang batas dari faktor bahaya tersebut. Nah, jawabannya adalah faktor fisika. Menurut Permen 5 tahun 2018, NAB kebisingan adalah 8 jam itu 85 dBA. Kalau 4 jam itu 88, 2 jam 91 dBA, 1 jam itu 94 dBA. Nah, untuk kimia itu adalah debu. Nah, debu itu NAB-nya menurut SNI 19.02.32.2005 tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan kesehatan lingkungan kerja industri. Kandungan debu maksimal di dalam udara ruangan untuk debu dalam pengukuran rata-rata 8 jam adalah 1 mg per meter kubik.